Saya ingin kita mengetahui situasi atau status atau jabatan kita hari ini adalah orang yang ditebus oleh darah Yesus. Amin. Orang yang memiliki kemenangan, kemerdekaan yang mutlak dari Tuhan, asal kita tetap ada di dalam Tuhan. Mohon dukungannya untuk channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, nyalakan tombol notifikasi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kemenangan itu adalah kemenangan yang tidak bisa dijajah oleh bangsa lain, tidak. Kemenangan itu adalah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh kuasa kegelapan sekalipun. Dan kita harus mendeklarasikan itu setiap hari, setiap waktu, agar iblis gentar melihat kita. Amin. Kita jangan sembunyi-sembunyi kemenangan itu, tetapi kita harus perlihatkan kepada dunia, bahkan kuasa gelap pun gentar. Itulah sebabnya kalau Yesus hadir, itu setan itu tunduk di depan Yesus. Bapak Ibu lihat kisah waktu Yesus menyeberang di Geraza, di mana orang yang kerasukan legion, ketika Yesus datang ke situ, dia lari tersungkur di bawah kaki Yesus. Itu membuktikan bahwa setan itu tunduk kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita tunduk kepada setan. Amin. Saya mau kita belajar firman Tuhan hari ini yang saya siapkan dari Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan di sini perikopnya mengatakan Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini perlu kita perhatikan dengan serius, karena di dalamnya ada kekuatan ilahi yang membuat kita mampu menghancurkan masalah di dunia ini. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah sebuah kehidupan, dan kehidupan itu berbicara tentang sebuah aktivitas yang tak terkendalikan, aktivitas yang tak terhentikan. Mau masalah sebesar apapun tidak mampu menghentikan orang yang hidup. Amin. Kenapa? Hidup itu oleh karena firman Allah. Itulah sebabnya kita harus menyimak, memperhatikan baik firman, karena firman itu lebih daripada jabatan yang kita miliki atau uang atau apapun itu, sangat lebih jauh. Nah, dari pembacaan kita ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya mengulas firman-Nya, kita harus tahu terlebih dahulu latar belakang dari firman Tuhan ini. Jadi firman ini dituliskan kepada orang Yahudi Kristen atau orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena ketika mereka membuat keputusan untuk percaya kepada Yesus, ada banyak tekanan masalah yang menentang mereka berkaitan iman mereka. Ketika mereka beriman kepada Yesus, banyak sekali serangan, banyak sekali tekanan kepada mereka, yaitu berkaitan dengan iman mereka. Dituntut oleh tradisi yang ada di bangsa Yahudi, karena iman kepada Yesus pada zaman itu dilihat sebagai penentang agama Yahudi, penentang adat istiadat orang Yahudi. Jadi kalau engkau ikut Yesus atau percaya beriman jadi orang Kristen seperti kita saat ini, itu banyak tekanannya, masalahnya seperti itu. Makanya surat ini dituliskan agar orang percaya ini melihat jelas apa yang terkandung di dalam iman yang mereka pegang saat itu. Dan bukan cuma masalah
berkaitan dengan iman mereka, tetapi juga masalah dengan kehidupan lama mereka. Kebiasaan buruk mungkin, itu juga adalah masalah atau tantangan yang sedang mereka hadapi. Sehingga penulis kitab ini melalui karya Roh Kudus, dia memberitakan tentang apa yang terkandung dalam iman yang mereka pegang. Kita akan perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat yang pertama, dia katakan demikian: setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Jadi rupanya pada zaman dahulu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah itu tidak ingin manusia itu binasa dari sejak dia jatuh ke dalam dosa. Dan dikatakan di sini Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada para nabi. Ini sepertinya sebuah pewahyuan atau penyingkapan supaya manusia ini tahu bahwa bukan ke situ yang bagus, ke sini. Dan Allah melakukan itu berulang kali dengan berbagai cara, yaitu melalui para nabi dulu kepada nenek moyang kita lah di zaman perjanjian lama, ya, supaya manusia jangan ke sana tapi ke sini. Dan kitab Ibrani atau penulis kitab Ibrani mau supaya orang yang Kristen ini itu harus tahu pasti tentang apa yang mereka imani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jika pada waktu itu Allah berbicara berulang kali dengan berbagai macam cara kepada nabi-nabi, itu adalah kerinduan yang besar dari Allah agar manusia ini tidak mati binasa, tetapi kembali memperoleh hidup. Itu sangat luar biasa. Di ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita merenungkan di ayat pertama saja tadi, Allah bukan sekali ngomong kepada manusia, nak jangan ke sana ke sini ya. Nah, bukan cuma sekali dan bukan saja dengan satu cara, tetapi berbagai macam cara. Kalimat ini menunjukkan kenyataan betapa Allah itu care, peduli, mengasihi kita manusia. Amin. Kasihnya itu sangat besar. Bahkan pada zaman itu pun tetap aja manusia pergi ke sana, bukan ke sini. Meskipun berulang kali berbagai cara dengan kepada orang-orang banyak, Allah memperingati manusia, tetap saja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya yang dilakukan oleh para nabi zaman dahulu, yang Allah lakukan berulang kali dengan berbagai cara, memang itu tidaklah sempurna. Itu hanya sebatas memberikan petunjuk kepada manusia, jangan ke sana tapi ke sini. Beda waktu dia memberitakan kerajaan Allah melalui anaknya. Dikatakan maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ketika setelah oleh para nabi Allah berbicara karena dia anggap itu penting, manusia itu jangan sampai binasa. Akhirnya Allah mengutus anaknya supaya manusia ini benar-benar jangan binasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal penting yang kita perlu perhatikan tentang pribadi anak dalam nas ini. Di ayat 2, dia menyuruh anak-anaknya, sekali lagi ini membuktikan bahwa Allah itu sangat peduli, sangat mengasihi, sangat menginginkan kita supaya kita hidup. Sekali lagi kehidupan seperti yang saya katakan awal tadi, hidup itu tidak dapat dihentikan oleh apapun. Corona tidak sanggup menghentikannya. Itulah sebabnya Bapak jangan gelisah dan khawatir dengan keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Karena kita memiliki kehidupan yang tak terhentikan. Apapun itu dan siapapun yang berani menghentikan tidak akan dapat. Karena kehidupan itu adalah pemilik kehidupan itu sendiri yang memberikannya. Dan kehidupan yang diberikan oleh Allah, kehidupan yang tanpa batas, tidak ada ujungnya. Dan itu yang kita miliki hari ini. Amin Bapak Ibu. Ya, amin. Meskipun ada maut, maut juga tidak dapat menghentikan itu. Karena buktinya, maut sudah dikalahkan
Dan Yesus tidak tertahan di lubang kubur, dia bangkit dan hidup kembali. Itulah sebabnya kita yang percaya kepada Tuhan jangan takut. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa Yesus Kristus atau anak di dalam zaman akhir, Allah mau supaya manusia ini betul-betul tidak binasa. Ini adalah sebuah kepastian. Makanya di dalam ayat ini dia katakan, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi Yesus ini punya hak tunggal atas seluruh buatan Allah ini, yaitu kita manusia. Yesus punya hak tunggal, tidak ada orang lain yang bisa merebut hak itu. Dan Yesus itu adalah Tuhan kita. Jadi Yesus datang ke dunia diutus oleh Bapaknya, yaitu untuk menuntun kita kepada kehidupan. Itu sama dengan yang dilakukan para nabi zaman dulu. Tetapi perbedaannya, para nabi hanya sekedar memberitahu kepada manusia supaya jangan ke sana, ke sini yang benar. Mereka ngomong benar, ya itu benar. Tetapi manusia yang sudah terobsesi dengan yang sana nggak bisa kembali ke sini. Tetapi Yesus bukan saja menuntun mereka ke sini, tetapi menghancurkan apa yang ada di depan mata mereka supaya mereka tidak melihat hal itu dan jalan ke sini. Nah, kita melihat terlebih dahulu pribadi anak dalam nas ini. Di dalam ayat 3, firman Tuhan ini berkata demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi dalam bagian ini Allah menggunakan dua alat untuk menyingkapkan dirinya supaya manusia lihat, oh bahwa itu Tuhan, yaitu melalui nabi-nabi dan anaknya, atau melalui hambanya dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Yesus itu sebenarnya siapa sih? Apakah Yesus itu Allah? Tapi kenapa dia anak? Apakah Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi? Tapi kenapa dia diutus? Nah, kita harus memahami, karena ketika kita punya hal yang final di dalam hal ini, maka iman kita itu pasti kuat, kokoh sekali. Nah, kita melihat hal ini melalui pembahasan ayat 3 ini, yaitu ia atau Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata cahaya kemuliaan Allah itu dalam bahasa aslinya pantulan, seperti cermin, bisa jadi seperti cermin. Jadi Yesus itu adalah pantulan dari Allah itu sendiri. Karena Allah kita adalah roh, tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Itulah sebabnya untuk dilihat oleh manusia, karena manusia itu sudah sesat. Harus ada Allah menuntun mereka kembali, dan Allah itu adalah roh. Nah, di dalam nas ini, ayat 3 ini khususnya, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Itu dalam bahasa Yunaninya, itu artinya pantulan atau cerminan dari semua kemuliaan Allah. Jadi utuh. Dan kata cahaya kemuliaan Allah dalam Ibrani 1 ayat 3 ini, itu berbicara tentang bahwa Yesus itu adalah pantulan dari Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, gambar wujud Allah. Nah, gambar wujud Allah itu dari bahasa aslinya itu berbicara tentang rekaman. Dalam arti gambar itu adalah rekaman yang sesuai dengan aslinya. Itu bisa kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Nah, kitab Kolose ini berkata bahwa ia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan, atau gambar Allah yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena Allah itu memang tidak kelihatan, dia adalah roh. Tetapi Yesus itu adalah gambaran untuk manusia lihat, sebagaimana Allah awalnya berbicara melalui para nabi untuk menuntun manusia itu dari kebinasaan kepada kehidupan. Dan mereka tidak mampu menuntun, karena nabi itu adalah orang tuanya mereka kenal, saudaranya mereka tahu, dan mereka tidak terlalu percaya dengan perkataan nabi-nabi, meskipun mereka juga akui kalau mereka adalah nabi. Tetapi di zaman akhir, Allah berbicara melalui anaknya. Dan siapa anaknya itu adalah gambaran dari Allah itu sendiri.
gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Jadi dengan demikian manusia bisa lihat langsung Yesus itu atau Tuhan, dan akhirnya mereka bisa mengikut. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian di ayatnya yang ketiga selanjutnya tadi dia katakan apa? Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, kita melihat bahwa kehadiran Yesus di dunia yang adalah gambaran dari Allah itu secara utuh, dia itu tujuannya menuntun mereka kepada kehidupan, tetapi tidak dengan cara demikian saja, karena itu juga yang dilakukan oleh para nabi. Tetapi Yesus di sini dia juga melakukan penyucian dosa. Nah, kata penyucian dosa itu bisa jadi salah paham. Berarti dosa itu bisa diubah jadi tidak dosa, bukan itu maksudnya. Penyucian dosa ini berbicara tentang segala hukuman akibat dosa itu diambil alih oleh Yesus supaya kita sebagai Yesus dalam arti jadi orang benar di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, bahwa dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya jadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita jadi benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Yesus di dunia selain dia menuntun kita kepada kehidupan, dia juga menghapus atau menyucikan kita dari dosa. Dalam arti hukuman dari dosa itu adalah maut, dan dia langsung ambil alih hukuman itu, dan kita beroleh hidup. Dan dia lakukan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kuasa dosa yang menuntun manusia kepada kebinasaan itu tidak berkuasa lagi atas kita, atas orang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus percayakan hidup kita kepada Dia seutuhnya. Sebab hanya dengan demikian kuasa dosa itu mati di dalam hidup kita. Ketika mereka menerima dan percaya Yesus yang adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan itu, maka mereka itulah orang yang menerima penyucian dosa. Dengan demikian kita berdiri sebagai pemenang hari ini. Amin. Kita berdiri sebagai orang yang dilepaskan dari belenggu maut, karena kita ini orang yang ada di dalam maut sebenarnya oleh karena dosa. Namun ketika kita menerima dan percaya Yesus, kita orang yang terlepas dari maut. Itulah yang saya katakan tadi, kehidupan yang kita miliki setelah percaya Yesus itu kehidupan yang tak terhentikan, yang tak bisa dibendungi oleh siapapun, oleh apapun. Bahkan yang lebih luar biasanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus yaitu untuk menyucikan kita dari dosa, karena kita disucikan karena kematiannya Bapak Ibu. Jadi waktu dia mati, kita sudah hidup. Namun setelah dia mati, kita hidup. Dia bangkit dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat, kalau Bapak Ibu ingat perkataan Paulus, dia katakan apa? Kita itu lebih dari pemenang. Kata lebih dari pemenang, jadi pemenang aja udah hebat, betul nggak? Tetapi kalau lebih dari pemenang, itu nggak tahu kayak mana keadaan itu. Inilah gambarannya, yaitu Yesus yang mati dan dikuburkan membuat kita disucikan. Jadi waktu Yesus mati kita hidup, apalagi waktu dia naik ke surga. Nah, inilah yang saya maksud bahwa kemenangan kita itu adalah kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Kemenangan yang tak terkalahkan, karena dia yang membuat kita hidup kembali juga hidup. Dia tidak mati. Bahkan dia adalah orang yang satu-satunya yang menerima segala sesuatu dari Allah. Dan Allah itu adalah di tangan dia hari ini, yaitu di tangan Yesus yang kita percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan kita itu adalah kemenangan yang tak terkalahkan. Itulah sebabnya orang Kristen itu orang yang merdeka. Amin. Orang yang tidak memiliki keterbatasan dalam kehidupan. Dia adalah orang yang
melejat sampai garis terdepan. Tapi bagaimanakah kita memperoleh hal ini? Dan firman Tuhan ini atau surat ini dituliskan kepada orang Kristen Yahudi dengan tujuan supaya mereka tahu apa yang terkandung dalam iman yang mereka punya. Yaitu, kamu setelah percaya, kamu itu orang menang, bahkan lebih dari pemenang. Maut sekalipun, itu kan yang paling mentok sudah kan? Musuh, yaitu maut, betul nggak? Setelah maut kan tidak ada lagi. Maut sekalipun itu kalah, takluk kepada Allah. Jadi apakah lagi yang membuat kita takut? Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikatakan di ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Kepada malaikat saja kita takut, kita gentar. Kenapa? Karena dia begitu dahsyat dan ajaib. Bahkan Alkitab katakan malaikat itu lebih cepat dari kilat. Aku Guntur aja takut, apalagi malaikat. Malaikat lebih cepat dari petir katanya. Dan malaikat itu juga ada di bawah dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi dari kebenaran ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tujuan dari surat Ibrani ini dituliskan, supaya orang percaya kepada Yesus, mereka punya satu hal saja dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, yaitu sabar. Sabar menjalani keadaan, sabar menghadapi tantangan, sabar menghadapi tekanan, karena semua masalah dan tekanan itu tidak mampu menghentikan kehidupan yang sudah kita miliki. Mungkinkah itu sakit penyakit, kemiskinan, kekurangan? Tidak bisa. Tidak akan mampu menghentikan kehidupan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya simpulkan dari atas sampai terakhir, bahwa jika pada zaman dahulu Allah berbicara melalui malaikat, melalui nabi-nabi, penulis kitab perjanjian lama, dengan tujuan supaya manusia ini jangan binasa. Bahkan dikatakan berulang kali dengan berbagai cara dan kepada banyak orang, jangan ke sana, ke sini aja. Tetapi mereka tetap tidak mau. Kenapa? Karena memang kita tidak punya kuasa untuk itu. Tetapi kemudian Allah bilang, kalau pakai nabi aja kayaknya tidak cukup. Kayaknya binasa ini manusia. Terpaksa dia sendiri yang turun dalam rupa manusia, yaitu Allah yang datang dalam wujud manusia. Karena memang tadi dikatakan dia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Dan dia itu bukan saja menuntun mereka, tapi berkuasa juga untuk menolong, menyelamatkan, memberi mereka hidup yang kekal. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus yang kepadanya setiap hari Minggu kita beribadah, atau bahkan untuk dia kita rela mengorbankan harta kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dia itu yang menjamin hidupmu. Bukan uang, bukan jabatan, bukan pekerjaanmu, tapi dia yang menjamin. Dan kalau dia yang menjamin itu semua, jadi apa yang kita khawatirkan dengan keadaan kita? Paulus berkata, baik itu ketelanjangan, kelaparan, kemiskinan, maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari Allah. Itulah sebabnya iman kepada Yesus di dalam Ibrani pasal 10 jangan sampai engkau lepaskan. Amin. Jangan engkau jauh-jauh dari iman itu. Karena kalau engkau jauh, mungkin engkau punya uang, punya kesehatan, tapi kalau Tuhan tidak berkati, itu tidak ada gunanya. Banyak uang tapi Tuhan tidak berkati, sia-sia uang itu. Punya jabatan tinggi, Tuhan tidak berkati, jabatan itu pun tidak memberi sesuatu yang tambah dalam hidupmu. Karena tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang menjadi kekuatan besar buat kita supaya kita mencapai kehidupan yang lebih baik. Tidak ada, hanya Tuhan yang bisa. Karena Tuhan memberkati kita selama kita ada di dunia ini sampai kita tinggalkan dunia ini. Allah kita itu Immanuel, yaitu Immanuelnya bukan nanti tapi sekarang. Artinya menyertai kita itu dari hari ini. Di tempat kerjamu, di rumahmu, waktu tidurmu, Allah ada di situ. Bukan saja waktu kita sudah mati, bukan. Karena kalau dia setelah mati, tidak perlu disebut sekarang, kata Immanuel itu, nanti saja. Artinya Allah itu memberkati kita, baik kehidupan jasmani maupun rohani.
Tetapi berkat itu tidak diukur dengan jumlah besar dan kecil dalam kacamata manusia. Tidak. Karena jumlah itu dilihat dari damai yang Allah berikan kepada kita. Karena harta yang banyak itu memberikan damai. Betul? Atau banyak harta dan damai, itulah yang tidak diberkati. Tapi sedikit harta damai, itulah yang diberkati Tuhan.